dan akan mulai lagi nanti setelah Lebaran. Itu silahkan nyalakan videonya ya agar kita bisa lebih interaktif di dalam kuliah pada kali ini. Oh, maaf Pak, saya kalau misalnya nyalain video, nge-lag Pak, device-nya suka keluar sendiri ya. Oh, oke. Oke ya, kalau ada masalah nggak apa-apa, tapi yang tidak ada masalah nyalakan videonya ya. Terima kasih Pak. Oke, hari ini bulan puasa sudah masuk hari keberapa nih? 23 ya, 23 kalau nggak salah ya. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa kepada saudara sekalian ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bolong ya. Saya kira kalian semua di sini nggak ada yang bolong ya. Lancar puasanya. Ya, mudah-mudahan bisa tuntas hingga akhir Ramadan nanti. Oke, saya akan menjelaskan pada hari ini tentang eh, liability and deterrence dalam konteks firm. Suara saya cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Kita bisa lihat layar saya? Bisa, Bisa Pak. Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke. Oke. Salah satu yang dicontohkan di dalam pembahasan mengenai liability and deterrence ya, sebagai lanjutan dari penjelasan yang minggu lalu adalah banyak tentang produk liability salah satunya. Ya, satu eh, topik yang biasanya dibahas secara mendalam di mata kuliah Consumer Protection Law, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Walaupun di Indonesia perlindungan konsumen eh, masih belum berkembang ya. Artinya perlindungan kepada konsumen masih minimalis ya. Karena produsen masih memiliki kekuatan yang besar, apalagi untuk manufacturer yang berskala besar, yang modalnya besar, investasinya besar, ya mereka akan dengan mudah untuk bisa mengakses pengadilan apabila ada suatu kasus, hingga kemudian konsumen akan dengan mudah dikalahkan. Ya. Kita belum bisa menyamai apa yang terjadi di Amerika Serikat ya. Pada kasus yang terakhir, kalau Anda tahu atau pernah membaca mengenai opioid, ada yang tahu opioid itu apa? Halo? Opioid itu adalah painkiller ya, semacam morfin ya untuk pereda rasa sakit. Dan ternyata opioid ini berdampak sangat buruk kepada kesehatan, sehingga kemudian ribuan orang melakukan gugatan product liability, dan akhirnya terjadi settlement dengan nilai 590-an ribu, 590 juta US dollar. Jadi settlement yang terbesar sepanjang sejarah ya. Kalau di Indonesia tidak mungkin terjadi kasus yang seperti ini. Oke. Oke, pada eh, topik hari ini ya, kita akan bahas dalam konteks tanggung jawab dan deterrence apabila dalam hubungan antara seorang konsumen atau non-konsumen dengan perusahaannya. Di dalam bukunya Profesor Stephen Seppel disebutkan bahwa the first part of this analysis addresses accident in which the victims are strangers to firm. Bagaimana kita melihat kalau misalnya yang mengalami kerugian ya itu adalah bukan konsumen. Kalau misalnya di sini disebutkan such as an accident in which a gasoline tanker truck
crashes and explodes, harming other vehicles or hominins on the roadside. Apabila tangki minyak, tangki BBM, tabrakan, lalu kemudian meledak, dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada kendaraan lain atau rumah-rumah yang berada di atau di sisi dari jalan raya. Maka mereka itu nggak ada hubungannya ya dengan tangki BBM itu, tapi mereka terkena. Ya. Lalu the second part of this analysis deals with the accident in which the victims are the customers. Kasus yang kedua adalah menganalisis tentang bagaimana kalau yang dirugikan itu adalah customers, nah, pelanggan. Artinya pelanggan itu membeli satu produk secara sadar dengan perhitungan tertentu agar dia mendapatkan manfaat, tapi setelah kemudian dikonsumsi, dibeli produk tersebut, ternyata merugikan. Ya. Contohnya misalnya water heater, mesin pemanas air yang biasanya dipakai di banyak rumah tangga di Indonesia. Lalu kemudian setelah dibeli ternyata ada retak-retak di dalam mesin pemanas air itu, yang akhirnya kemudian menyebabkan kerusakan pada properti, pada rumah yang dipasang mesin pemanas tersebut. Pada persoalan itu misalnya, maka customers' willingness to purchase product will be influenced by what they perceive to be the product. Jadi ketika kita membeli satu produk, maka kita juga sudah mempertimbangkan risikonya apa sih kalau kita membeli produk tersebut. Itulah yang mempengaruhi seorang itu membeli atau tidak membeli suatu produk. Kalau risikonya tinggi, orang tidak akan membeli ya. Misalnya sekarang ini banyak diintroduksi oleh pemerintah mobil listrik ya, mobil listrik. Kemudian motor listrik juga bahkan diberikan insentif motor listrik itu sampai 7 juta ya, kalau nggak salah. Kalau kita beli akan ada diskon sebesar 7 juta ya. Dan artinya mereka tidak terkena pajak, pajaknya ditanggung oleh negara. Dan kalau mobil, misalnya yang sangat populer sekarang ini adalah Ioniq 5 ya, buatan Hyundai, itu sangat menarik mobilnya ya, sangat compact, itu bisa diskonnya bisa sampai 80 juta, walaupun untuk belinya ternyata tidak mudah ya, karena mesti inden dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Nah itu tentu persepsi kita ketika membeli satu produk ini aman ya, dalam konteks mobil atau motor listrik, produk ini akan environmentally friendly, tidak merusak lingkungan, tidak menyebabkan terjadinya climate change, ya, tidak menyebabkan terjadinya polusi suara, tidak menyebabkan terjadinya polusi udara. Ini adalah suatu persepsi yang dibatik oleh konsumen ketika memproduksi produk tersebut. Kemudian firms, perusahaan-perusahaan will be presumed ya, akan berpikir untuk memaksimalkan profit, keuntungan, and to do business, dan melakukan bisnis in a perfectly competitive environment, dalam suatu pasar yang atau lingkungan yang sangat kompetitif. This means that the price of product will equal the unit cost associated with production, including expected liability cost. Ya, jadi harga itu tentu setelah, kalau Anda belajar mengenai penentuan harga, maka di sana ada satu konsep yang namanya COGS ya, cost of goods sold, atau harga HPP, harga pokok produk, yaitu perhitungan kalau produk ini dibuat itu berapa dikeluarkan biaya produksinya. Jadi belum menghitung berapa keuntungan yang akan diperoleh. Nah, dalam konteks faktor reliability ini, maka kemudian produsen sudah memperhitungkan harga itu di samping HP tadi, harga
harga pokok produksi, ya, atau cost of goods sold, itu plus termasuk di dalamnya keuntungan dan juga liability cost. Seandainya ada satu pertanggungjawaban yang harus dibayar oleh perusahaan, perusahaan sudah masukkan unsur itu. Nah, ini beberapa contoh produk yang ada di pasar, ya, yang biasa kita pakai, ya, setrika misalnya, produk kosmetik bagi terutama untuk para perempuan, calon ibu-ibu ini, ya, kemudian kendaraan bermotor, mobil, dan obat-obatan. Nah, pertama adalah bagaimana sih pertanggungjawaban, ya, kalau korban itu adalah stranger to the firms. Bagaimana secara hukum kita melihat kalau ada korban di dalam suatu peristiwa kecelakaan di mana korban itu bukan merupakan pelanggan dari sesuatu produk yang menyebabkan kerusakan. Ada satu konsep di sini mengenai level of cares, ya, tingkat kehati-hatian, tingkat kepatuhan kita terhadap tingkat kepatuhan konsumen terhadap aturan cara pemakaian, terhadap aturan publik yang diberikan oleh pemerintah misalnya tentang bagaimana memakai aturan tersebut. The argument given in the previous chapter with respect to parties' level of care applied directly in the present case. Victims are in a identical situation, whether injurers are firms or other individuals, and as before, injurers, who is in the case are firms, want to minimize their cost of care plus expected liability expenses. Ini tentu kalau dalam konteks victim adalah strangers, ya, maka disebutkan di sini oleh Stephen Sevel bahwa para korban itu ada di dalam situasi yang sama, ya, baik pelakunya itu adalah satu perusahaan atau individu, ya, mereka pada umumnya adalah ingin minimize their cost, akan meminimalkan biaya, ya, dan liability expenses, pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Jadi kalau ada misalnya seperti yang terjadi di kasus misalnya Pelumpang, ya. Nah, ini Pelumpang ini yang sangat tepat untuk menjelaskan persoalan ini. Di Pelumpang itu sayangnya, ya, media itu justru mengcover bukan aspek hukumnya, ya, tapi aspek politiknya. Yang dibahas adalah ini kenapa di Pelumpang itu yang merupakan tanahnya Pertamina, ya, yang infonya seperti itu masyarakat justru oleh Pak Jokowi, ya, itu diberikan KTP, itu, ya. Lalu kemudian selanjutnya diberikan IMB gitu, ya, oleh gubernur selanjutnya Pak Anies Baswedan gitu, ya. Justru dibahas itu aspek itunya. Ini yang kemudian menjauhkan kita dari isu-isu hukum yang sebenarnya. Padahal isu hukum yang sebenarnya itu adalah accident law, hukum mengenai kecelakaan, ya. Terlepas bahwa di situ adalah tanahnya milik Pertamina atau tanah masyarakat, ya, itu adalah merupakan isu hukum yang lain. Cuman begitulah Indonesia, ya, pada tahun politik semuanya dibawa ke ranah politik. Jadi pada intinya adalah, ya, siapapun itu akan mengusahakan agar tidak terjadi peristiwa yang merugikan pihak lain. Jadi baik itu perusahaan maupun individu akan hati-hati karena mereka akan menanggung kalau terjadi suatu korban.
Jadi di dalam peristiwa ini kita melihat maka dampak yang nyata itu adalah ada korban meninggal di masyarakat penumpang dan juga Pertamina mengalami kerugian yang signifikan ya karena deponya itu harus diperbaiki ya. Jadi ada perbaikan depo, lalu kemudian konsekuensi yang terjadi selanjutnya adalah ada direktur Pertamina yang dicopot, gitu ya. Itu dampaknya nyata sekali itu. Jadi dari si perusahaan dengan adanya peristiwa ini, maka kemudian masing-masing pihak akan minimize resiko itu. Mereka akan belajar, walaupun kita tidak tahu ya, apakah pemerintah dalam hal ini Pertamina akan melakukan evaluasi terhadap semua depo yang ada di seluruh Indonesia, yang rata-rata memang berhimpitan dengan pemukiman masyarakat. Ya, saya kira persoalan ini sudah seharusnya diantisipasi jauh-jauh hari. Ya, ada risiko itu. Walaupun peristiwa yang sebenarnya adalah merupakan peristiwa kecelakaan, ya. Ada orang mau ngisi BBM, lalu kemudian karena sembrono, tidak hati-hati, lalu kemudian terjadi percikan api, akhirnya api yang kecil semakin besar karena dekat dengan depo, akhirnya kemudian terjadi ledakan yang menyebabkan kebakaran suatu wilayah masyarakat, ya, permukiman masyarakat. Nah, ini kalau dalam konteks aturan yang kita bisa download di YouTube ya, YouTube di Google, kalau kita googling ya, level of care, apa sih level of care itu? Ya, tingkat kehatian, tingkat kepatuhan kita terhadap aturan yang diterapkan oleh pemerintah misalnya. Misalnya kalau di sini ada 10 golden rules for road safety ya, untuk keamanan jalan, helmet gitu ya. Kita harus pakai helm kalau pakai sepeda motor, mobile phone kita dilarang untuk menggunakan handphone pada saat mengendarai motor dan juga mobil. Dan kalau hari-hari kita jalan ya di Jakarta ini dengan begitu banyaknya motor Grab dan juga Gojek atau provider yang lain ya, sering sekali kita melihat karena mereka harus melihat mungkin alamat ya atau informasi yang lain sambil jalan mereka melihat handphone. Padahal risikonya tinggi sekali ya. Jadi larangan untuk memakai handphone ini menjadi juga sangat penting. Buckle up ya. Kalau kita naik mobil kita harus pakai seat belt ya. Lalu obey speed limit ya, mematuhi aturan kecepatan terutama di jalan tol di Indonesia. Kalau di non tol saya belum pernah melihat ada aturan ya mengenai batas maksimum kecepatan. Kemudian traffic rules ya, rambu-rambu lalu lintas. Kemudian karena traffic rule ini juga maknanya bisa berubah berbeda ya di masyarakat gitu. Misalnya kalau kita naik sepeda motor gitu ya, begitu mendekati rambu lalu lintas, maka yang namanya lampu kuning itu kan sebetulnya harus hati-hati, kita harus berhenti gitu ya. Tapi kalau di Indonesia maknanya adalah kita harus mempercepat agar kita tidak kena merah. Gitu. Nah, ini kita tidak mendapatkan satu public education mengenai hal ini ya. Sehingga kemudian masyarakat akan memaknainya sesuai dengan kepentingannya. Daripada kena merah, ya udah begitu kuning tancap gas gitu ya. Jadi kuning itu dasarnya hati-hati, justru kuning adalah satu tanda yang dimaknai sebagai upaya untuk akselerasi kecepatan. Slow down or stop, ya, mengurangi kecepatan atau berhenti. Never drink and drive, ya, tidak boleh minum sambil minum alkohol.
ya, vehicle fitness, ya, memastikan bahwa kendaraan itu fit, ya, kendaraan itu dalam kondisi yang baik. Careful driving, ya, berkendara dengan hati-hati, ya, berkendara tidak sambil nyetel musik keras-keras, berkendara dengan kecepatan yang sesuai aturan yang ada di jalan, ya. Kemudian avoid road rage, ya. Kalau ada konflik, serempetan segala, hindari terjadinya perkelahian di jalan, ya. Indonesia sering jadi kasus-kasus yang seperti ini. Yang terakhir di dekat kampus kita di Jalan Senopati, ya, di pagi hari, dini hari terjadi tabrakan antara mobil Fortuners dengan mobil apa itu, Gokar kalau nggak salah, ya, ya, dan videonya menyebar kemana-mana, ya, dan sangat mengerikan, ya, kalau sampai terjadi seperti itu. Lalu kemudian truck driver safety rules, ya, untuk truk juga, ya, beware of pedestrian, harus hati-hati ketika lewat di jalan yang ada pedestriannya, ya, yang trotoarnya, apalagi di Indonesia sekarang trotoar di Jakarta terutama sudah semakin bagus trotoarnya. Reflective jacket must be worn, ya, jaket yang reflektif yang kelihatan, ya, ada warna kuning, ya, atau warna orange gitu, ya, sehingga kemudian dari jauh kelihatan. You must use your seat belt, harus pakai seat belt. Choose chalk wheels and secure trucks, ya, ketika parkir truk harus diganjal agar tidak mundur truknya, karena berbahaya sekali kalau sampai truk mundur karena remblong, ya. Oil spill from truck must be cleaned up immediately. Ya, kalau ada oli yang tumpah, yang bocor, harus dibersihkan. Truck driver are restricted to designated areas. Jadi para sopir truk itu dilarang di lokasi tertentu. Ini tidak ada di Indonesia, ya. Kemudian no smoking, tidak boleh merokok, do not exceed 10 km per hour speed limit, ya, tidak boleh melebihi 10 km per jam, ya, batas kecepatannya. Give away to pedestrian crossing, ya, memberikan kesempatan kepada orang untuk menyeberang. No parking on walkways or crossing, ya, tidak boleh parkir di area untuk jalan kaki, ya, atau penyeberangan. No fighting or quarreling, ya, tidak boleh bertengkar atau berkelahi. Maintenance of truck within the premises is not allowed. Memperbaiki truk, ya, di dalam satu tempat tertentu. Slippers not allowed. Wah, ini kalau di Amerika lumayan detail sekali, ya. Pakai sandal jepit nggak boleh, kalau Indonesia nggak sampai seperti itu. No alcohol or drugs, ya, tidak boleh ada alkohol dan tidak boleh ada narkotika. Jadi ini adalah merupakan level of care, tingkat aturan dan kepatuhan atau aturan yang harus dipatuhi di jalan raya. Kemudian selain level of care ada level activity. Assume as is natural that an increase in firm level of production will result in a proportional increase in expected accident losses given the firm's level of care. Jadi level activity adalah berapa lama aktivitas itu dilakukan, ya. Misalnya kalau saudara berkendara dari Jakarta sampai Bali, maka level activity-nya sangat tinggi sekali. Artinya tingkat badan itu menjadi lebih capek, ya. Konsentrasi akan tidak maksimal lagi, ya. Ya, kemudian kalau terjadi suatu kecelakaan, maka level activity itu menjadi satu perhatian yang penting oleh para penegak hukum, ya. Karena kalau ada orang baru keluar garasi rumah lalu tabrakan gitu, ya, maka itu tentu karena memang ceroboh gitu, ya. Bukan karena konsentrasi yang berkurang, bukan karena badan yang capek gitu. Nah, ini tentunya hukumannya akan lebih berat, ya, dibandingkan dengan orang yang level activity-nya sudah tinggi.
Nah, di dalam kenyataannya, ini untuk American case ya, bagaimana sih tanggung jawab yang nyata ya dalam kenyataan di Amerika kalau liability dari perusahaan-perusahaan terhadap strangers. Liability of firm for harm done to strangers is determined as described generally in previous chapter. A distinction must be made, however, between accident in which harm comes about the course of productive activity, ya, seperti misalnya dalam satu aktivitas produktif, seperti misalnya ketika mobil tanker itu meledak ketika sedang berjalan, an accident in which harm to strangers is caused by product after their sale, seperti misalnya penggunaan alat-alat cantikan ya, atau di sini aja when a boiler is purchased and explode ya, ketika alat untuk memasak air dibeli dan ternyata kemudian meledak ya dan menyebabkan kerusakan atau luka pada orang di luar yang bukan konsumer. In accident that occur after the sale, the finding of liability is complicated. Ya, ketika sudah dibeli, sudah dijual barang itu, lalu kemudian terjadi adanya suatu kecelakaan, ya, atau ada satu masalah dalam produk itu, maka kemudian untuk mencari pertanggungjawabannya itu menjadi tidak mudah, itu complicated ya. Kalau itu bukan di Amerika yang sudah cukup jelas tentang consideration, and especially by the possibility that the purchasers of product may have played a contributing role. Ya, di sini dimungkinkan juga bahwa si konsumen itu juga punya kontribusi sehingga terjadi peristiwa yang merugikan konsumen tersebut ya, karena mungkin tidak hati-hati, karena mungkin dipakai tidak tepat waktunya, tidak sesuai dengan instruction of use-nya, dipakai melebihi dari aturan yang ditentukan gitu ya. Oke. Itu yang tadi adalah kalau konsumennya itu adalah kalau korbannya adalah bukan konsumen. Nah, victims are customer of firm. Bagaimana kalau korbannya itu adalah konsumen ya dari suatu perusahaan? As was indicated at the outset ya, sebagaimana dikasihkan di awal, firm's behavior, perilaku dari perusahaan-perusahaan in this case will be influenced not only by their potential ability but also by customer perception of that. Jadi perilaku dari perusahaan itu ya akan dipengaruhi tidak hanya oleh potensial tanggung jawab ya, liability, tapi juga oleh persepsi dari customers ya, dari pelanggan terhadap risiko dari produk tersebut. Later, dalam konteks persepsi dari risiko produk, maka hal ini akan berpengaruh terhadap willingness, kemauan dari para konsumen untuk membeli barang tersebut. Or precisely, customer will buy a product only if the utility of the product to him exceed the perceived full price. Kalau persepsi konsumen itu mengatakan bahwa manfaat dari produk ini melebihi dari harga produk tersebut, ya. The price actually charged in the market plus the perceived expected accident losses that liability payment would not cover, and thus that he would have to bear. Ya, jadi harga itu pada kenyataannya ya di charge, diterapkan ya in the market, di pasar, plus ditambah dengan the perceived expected accident ya. Kalau atau apabila terjadi suatu kecelakaan ya yang the liability will not cover, di mana tanggung jawab itu tidak akan mengcovernya, sehingga kemudian si konsumen itulah yang akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Jadi kalau kita beli produk, maka di produk itu biasanya akan disebutkan satu disclaimer ya. Jadi perusahaan tidak akan bertanggung jawab kalau Anda melakukan tindakan A, B, C, D.
Nah, itu adalah salah satu bentuk upaya dari perusahaan dalam rangka untuk menghindari adanya liability apabila terjadi kesalahan di dalam pemakaian suatu produk. The expected accident losses that a customer perceive that he would have to sustain will depend on his information about the product. Ya. Kita akan mengkonsumsi satu produk tentu akan tergantung dari informasi-informasi yang masuk kita tentang risiko dari produk tersebut. Ya. Alternative assumption about customer information are considered in the following two section. Asumsi-asumsi alternatif tentang informasi yang diterima konsumen ya are considered di dalam dua seksi ini. Ya, pertama adalah bagaimana kalau pemahaman konsumen produk itu sempurna. Kalau konsumen itu tahu bahwa secara sempurna mengenai kualitas dari produk, kemudian konsumen akan membuat satu putusan yang minim risikonya, ya, atau yang sesuai dengan ekspektasinya. When customer knowledge is perfect, firms will be led to take optimal care even in the absence of liability. Ya, kalau perusahaan tahu misalnya produk yang dia produksi itu informasinya lengkap dan masyarakat tahu, konsumen tahu informasi tersebut, maka kemudian tanpa adanya liability, tanpa adanya risiko, ya, pertanggungjawaban dari perusahaan tetap akan berhati-hati ya di dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga mereka itu akan menentukan harga, ya, sebagai contoh sini, the full price of water heater will be seen as its price, ya, harga total dari mesin pemanas air, ya, will be seen, akan dilihat price sebagai harganya in the market, di pasar, plus expected losses, ya, apabila terjadi suatu kesalahan due to the possibility that it will be returned. Jadi perusahaan akan menentukan harganya itu, harga barang itu kemudian ditambah dengan harga kalau terjadi kerusakan sehingga perusahaan harus membayar ganti kerugian. Jadi ketika Anda membeli satu produk, ya, maka jangan pernah berpikir bahwa wah ini produk ini murah nih. Tidak, perusahaan sudah berpikir secara lengkap termasuk harga biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan kalau terjadi kerusakan sehingga perusahaan harus menanggung. If a firm were to take less than optimal care, ya, jika perusahaan-perusahaan itu tidak memproduksinya dengan optimal care, dengan tingkat kepatuhan yang optimal terhadap aturan yang ada, its potential customer would recognize this and factor into the full price and relatively high expected accident loss. Nah, kalau informasi tentang produk itu dipahami secara sempurna oleh konsumen, maka tentu konsumen akan dengan mudah mengetahui, ya, apa risikonya, gitu ya. Misalnya produk-produk yang mudah itu adalah misalnya hammer, palu gitu ya, atau sepeda gitu, atau barang-barang yang simple, ya, masyarakat secara umum tahu informasi mengenai produk tersebut, risikonya apa. Jadi dalam konteks ini, menurut Stephen Sheffield, the firm customer would go elsewhere. They would prefer to make the purchase from competitor firms, except optimal care, and offering the product at a lower full price. Karena informasinya tahu secara lengkap, konsumen akan dengan mudah berpindah, ya, ke produk yang sama dengan merek yang berbeda, ya, dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, bagaimana kalau informasi konsumen, pemahaman konsumen mengenai produk itu imperfect, tidak sempurna, dan ini yang sering banyak terjadi. Suppose now that customers do not have enough information to determine product risk at the level of individual firms. Ya, misalnya
konsumen tidak memiliki informasi yang lengkap untuk menentukan risiko produk di level perusahaan. Customer cannot ascertain, ya. Konsumen tidak bisa melakukan menilai the risk of rupture of a particular from water heaters. Ya, tentu konsumen tidak akan mampu yang menilai risiko dari kapan misalnya mesin pemanas itu akan retak gitu ya. Karena itu memerlukan seorang ahli untuk tahu itu. Then firms will not take care in the absence of liability. Karena konsumen tidak tahu, maka kemudian ya perusahaan tidak akan terlalu memperhatikan itu. Konsumen nggak tahu kok gitu ya. No firm will wish to incur added expenses. Ya, jadi tidak dapat satu perusahaan akan berupaya untuk menambah biaya to make its product safer. Tidak ada satu perusahaan yang ingin menambahkan biaya dalam pembuatan satu produk agar produk itu lebih aman. If customer will not recognize, jika konsumen itu tidak akan mengetahui itu to be true and reward the firm with their willingness to pay a higher price. Jadi keamanan itu adalah faktor yang sangat penting, tetapi rupa-rupanya dalam praktek perusahaan-perusahaan tidak akan mempedulikan itu, ya, keamanan konsumen, apabila konsumennya itu dianggap nggak ngerti gitu. Jadi liability will thus be needed to induce firm to take optimal care. Oleh karena itu, pengambil kebijakan harus memastikan hal ini, ya, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan itu dipaksa ya untuk melakukan optimal care, sehingga kemudian risiko yang akan ditanggung oleh konsumen itu menjadi semakin kecil. Furthermore, the level of care taken by customer will not be optimal in the absence of liability. Lanjut bahwa tingkat kepatuhan atau tingkat hatian by konsumen itu tidak akan optimal ketika tidak ada liability. Customer will take too little care if they underestimate risk and too much care if they overestimate them. Jadi kita kalau menggunakan perusahaan yang kita nggak tahu, tapi kita menduga-duga, wah ini risikonya tinggi, ini kita hati-hati makainya gitu ya. Lalu kemudian kalau kita overestimate, wah ini risikonya tinggi, ini kita tidak akan memakainya. Ini lebih kepada persepsi. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui informasi secara lengkap atau memahami secara lengkap produk yang kita pakai. Ya misalnya kita pakai mobil listrik gitu ya, kita tidak tahu mobil listrik ketika terjadi bunyi-bunyi tertentu ya, maka kita harus datang ke dealer ya, kita harus datang ke service center untuk mengetahui apa yang terjadi gitu. Karena kita tidak memiliki informasi yang lengkap ya, kita hanya mendapatkan informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Yang umumnya adalah semua yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek tidak akan pernah ditampilkan di dalam informasi di editorial gitu misalnya, atau di dalam mereka melakukan sosialisasi terhadap produk tersebut. Ya, jadi ketika perusahaan memahami bahwa pengetahuan konsumen mengenai produk itu tidak sempurna, tidak banyak informasinya, ya mereka tidak akan mengupayakan agar produk yang mereka buat itu seaman mungkin gitu. Ya karena konsumen tidak tahu gitu. In addition, the quantity of customer purchase will not be optimal in the absence of liability or under negligence rules. Ya, sebagai tambahan, jumlah dari pembelian oleh konsumen itu tidak akan optimal juga ketika tidak ada pertanggungjawaban, ya, atau tidak ada ketika ada di dalam satu aturan yang menerapkan negligent rules. Jadi kalau ada risiko apa-apa, maka perusahaan akan dimungkinkan berpotensi untuk dikenai ganti kerugian. If customers overestimate risk, jika konsumen itu overestimate terhadap risiko, they will overestimate the full price. Mereka juga akan overestimate, harga itu akan mahal gitu ya, and might decide not to buy product. Jadi mereka tidak akan beli produk tersebut. When in fact, walaupun kenyataannya, the utility of the product exceed the true full price. Menurut kenyataannya, manfaat produk itu melebihi dari total harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut.
If customer underestimate risk, jika konsumen itu underestimate ya, menggampangkan, meremehkan gitu ya, menganggap rendah, the opposite problems might occur. Maka peristiwa yang sebaliknya akan terjadi. They might make purchases that are not in their interest. Mereka mungkin akan beli tapi tidak pada kepentingan, tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Under strict liability, dalam satu rejim yang menerapkan strict liability with the defense of contributory negligence, ketika ada suatu rejim atau pemerintah atau wilayah menerapkan strict liability, pertanggungjawaban mutlak with the defense of contributory negligence, dengan ada aturan yang memungkinkan terjadi contributory negligence, jadi ada pertanggungjawaban mutlak, tetapi kalau konsumen itu juga ada unsur kontribusinya terhadap satu peristiwa kecelakaan ya dalam menggunakan satu produk, maka however customer will make appropriate decision with the two product regardless of their misperception risk. Maka konsumen ya tetap akan membeli make appropriate decision, akan membuat satu putusan yang appropriate, yang tepat, apakah akan beli produk regardless of their perception of risk. Ya, walaupun mereka memiliki mispersepsi tentang risiko dari produk tersebut. It will not matter that customers incorrectly estimate risk, since they will be fully compensated for their losses. Ya, tidak menjadi masalah bagi konsumen ya, walaupun mereka punya estimasi yang tidak benar, karena dengan adanya rejim strict liability mereka akan diberikan kompensasi yang penuh kalau produk yang mereka beli itu merugikan mereka. Ya. The market price will then reflect the true risk of accident losses, and it will be this market price alone and on which customer based decision to make purchase. Jadi pertimbangan itulah yang akan terjadi ketika perusahaan membuat satu keputusan mengenai satu produk yang akan dipasarkan di masyarakat. Oke, sampai di sini biar saya tidak bicara sendiri. Kalau ada yang bertanya silakan. Halo? Halo, halo? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Yang lain silakan. Atau masih pada ngantuk ya? Jam segini kan belum terasa lapar atau haus kan ya? Silakan. Ini jangan-jangan pada tidur nih jangan-jangan. Yang kelihatan cuma Fahar, Mas Reza. Yang lain pada ngapain ini? Iya, Pak. Halo, halo. Andi Alba ada. Tadi Sabasiana ada, Laude ada. Oke, biar kalian bangun saya absen dulu ya. Kalau absen pasti bangun nih. Pranubaya ada Pranubaya? Pranubaya tidak ada. Riki Rawan? Riki Rawan sudah 3 kali absen. Riki Rawan? Wah, nggak bisa ikut UTS ini. Sonia, ada Sonia? Hadir, Pak. Sonia mana Sonia? Oke. Saya, Pak. Kamu kapan ujian skripsi ya? Habis selesaiin SKS ini, Pak. Oh, ini ya. Ya. Oke. Kemudian Faiz Wafi? Faiz Wafi tidak ada. Padahal online loh, kalau lagi offline ya. Noval, ada Noval? Hadir, Pak. Sandi Alba ada. Rahma Putri Dayana? Rahma Putri Dayana tidak ada.
Diana, Hadir, Pak. Laude Hadia, Laude mana? Hadir Pak, hadir Pak. Brian, Hadir, Pak. Hani, Hadir, Pak. Ahmad Razak, Ahmad Razak tidak ada. Agil, Hadir, Pak. Agil hadir. Ajeng, Ajeng mana Ajeng? Ajeng tidak ada. Alvito, Alvito tidak ada. Alifa, Hadir, Pak. Alifa ada. Andi Anggun, Hadir, Pak. Arfiana, Hadir, Pak. Arif Raditya, Arif tidak ada. Arta Prima, Arta Prima Devandra, Aulia Zalzabila, Aulia mana? Aulia tidak ada. Bintang, Hadir Pak. Shaila, Hadir, Pak. Dava, Dava mana Dava? Ezra, Hadir Pak. Ferel, Ferel mana Ferel? Ferel tidak ada. Gede, Ada, Pak. Hilya Alkanita, Hadir, Pak. Kevin, Kevin Adam, Kevin Adam sudah 4 kali. Nanti menjelang UTS, bingung nih. Hairi Anggita, Hairi Anggita tidak ada. Lintang, Lintang, Lintang tidak ada. Kan tinggal nyalakan handphone, nyalakan laptop ya. Kenapa kok tidak bisa ya? Meisha, Hadir, Pak. Meisha hadir. Muhammad Ageng Wibawa, Ageng mana Ageng? Ageng tidak ada. Muhammad Andika Hanifanda, Hadir, Pak. Muhammad Fahar Sidney, Igor Tanjung, Igor mana Igor? Muhammad Maulana Ibnu Siddiq, tidak ada. Muhammad Reza ada. Nur Syah Fatimah, Sisil, Sisil mana Sisil? Tidak ada Sisil. Najmah Irafanca, halo Najmira. Ya. Nizar Ego Cesario, Nizar Ego Cesario tidak ada. Oscar Gamal Lukman, Oscar, Putri Kinanti, Hadir, Pak. Rifki Nadir, Rifki, Rodiatul Adawiyah, Rodiatul Adawiyah, Safero Elfostin, Safero,
Oh, Safiro ini udah 4. Tuh, gimana dong? Septian, tadi Septian ada ya? Halo Septian. Hadir. Hadir, Pak. Oke, Syakon. Syakon, mana Syakon? Siva Audisa Hidayat. Siva. Urfatul Ashifa. Hadir, Pak. Wendy Wardana. Ada, Pak. Yuda Hari Pratama. Yuda, mana Yuda? Yuda tidak ada. Zivani. Halo Zivani. Zivani tidak ada. Kan banyak ya, tapi kok. Izadian Akira. Hadir, Pak. Salma Devina. Salma Devina tidak ada. Fadli Hibatul Wafi. Hadir, Pak. Bagas. Mana Bagas? Hadir, Pak. Ada Bagas? Hadir, Pak. Dwi Andini. Hadir, Pak. Rizky Adam. Hadir, Pak. Rizky Adam. Oke. Kok cuma Maaf 29? Pak, Ajeng hadir. Kenapa tidak? Koneksinya nggak stabil Pak dari tadi. Oh, oke. 004. Ajeng. Siapa lagi yang belum di absen? Ini nanti kalau sudah ditutup, saya udah panggil berapa kali. Lah, beberapa saat kemudian, Pak, saya hadir, Pak, ada fotonya. Rupanya strateginya gitu ya. Foto terus tidur gitu. Maaf, Makasih Pak. Pak. Ajeng. Zivani hadir. Kenapa tadi dipanggil-panggil nggak ini? Nggak Tadi respon? saya di toilet, Bapak. Maaf. Oke, di toilet. Terus siapa lagi? Karena cuma 31 ini. Sementara yang ada di sini ada 36. Ya. Tadi. Berarti ada yang penting nyala aja terus tinggal tidur ya. Ya. Saya panggil lagi nih. Kalau enggak berarti nanti jangan ya, jangan protes ya kalau nanti sudah di close kemudian Pak saya hadir Pak, ini ada fotonya Pak gitu. Oke, sudah ada lagi yang perlu di absen? Oke. Oke, jadi Anda baca lagi ya. Nanti bab mengenai liability deterrence itu akan menjadi salah satu materi untuk UTS ya, yang penting. Karena liability deterrence itu adalah salah satu aspek hukum perlindungan pribadi eh, yang relatif mungkin belum berkembang ya di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan dengan pendekatan analisa hukum itu kita bisa mengangkat hal ini dan meningkatkan menyempurnakan aturan yang ada. Oke, ada yang bertanya? Halo? Pak, mau Nah, bertanya, silakan Pak. Mas Reza. Jadi ini kayak perlindungan pribadi dari apa namanya aktivitas publik ya, Pak ya? Ya, artinya bukan dalam konteks data protection law ya, bukan perlindungan data pribadi, tapi perlindungan pribadi dalam konteks hak-hak pribadi ya. Karena negara harus melindungi hak pribadi yang dimiliki oleh warga masyarakat. Tidak boleh juga negara intervensi terhadap hal yang sifatnya personal, ya, sifatnya pribadi, ya.
Gitu Mas Reza. Baik Pak, terima kasih. Ya, di Amerika aturan yang dipakai atau hukum yang dipakai adalah tort ya. Tort itu mengatur mengenai bagaimana kalau terjadi misalnya sengketa antar individu. Ya. Tort tidak mengatur individu dengan publik. Jadi kalau misalnya di jalan ada orang saling berserempetan, ya maka itu antara individu dengan individu, ya itu bisa. Lalu kemudian kita protes ke Pemda itu tidak bisa, tapi kita protes dengan pejabat yang bertanggung jawab di bidang itu tuh bisa. Karena yang bertanggung jawab itu adalah bukan pemerintah dalam konteks badan hukum, tetapi para individu yang memang assign, yang memang diberikan tanggung jawab untuk mengelola itu. Ya, misalnya kalau di Amerika itu ada kasus di suatu kampus, maka ketika malam hari di tempat-tempat yang agak rimbun gitu ya, itu harus dinyalakan lampu gitu, sehingga kemudian meminimalkan terjadinya resiko kriminal gitu ya. Nah, ketika terjadi perkosaan terhadap satu mahasiswa yang hidupnya itu adalah on campus ya, yang tinggal di asrama mahasiswa yang umum di Amerika. Gitu ya. Nah, rupa-rupanya terjadi di tempat yang lampunya itu mati gitu. Nah, maka kemudian si mahasiswa itu bisa melakukan gugatan kepada pimpinan universitas akibat mereka tidak melakukan pengecekan terhadap lampu yang mati itu. Karena lampu yang mati itu ternyata menyebabkan menjadi salah satu faktor terjadinya peristiwa kriminal. Nah, jadi sampai yang seperti itu diatur dengan baik. Nah, kita tidak sampai seperti itu. Nah, mungkin ke depan kita akan bisa meningkatkan pelindungan pribadi kita sebagai warga itu sampai sejauh itu, sehingga kemudian keamanan masyarakat, kenyamanan masyarakat yang menjadi inti di dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat itu menjadi semakin baik. Ya, kita bayar pajak juga lega gitu ya, karena apa, pajaknya bukan dipakai untuk foya-foya pegawai pajak gitu ya, tapi memang dipakai untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak, untuk kisi-kisi Mesya? UTS-nya, Pak. Untuk UTS-nya nanti offline ya. Kalian hadir ke kampus, kemudian sekarang ini yang namanya ujian ya untuk mahasiswa S1, S2, S3 itu menjadi lebih complicated ya. Karena sudah di-warning oleh Elon Musk sejak jauh-jauh hari bahwa salah satu yang akan menjadi musuh bersama di dalam zaman peradaban ultra modern sekarang ini adalah yang namanya artificial intelligence. Kalau Anda sudah terbiasa menggunakan ChatGPT gitu ya, maka semua pertanyaan yang akan diajukan oleh dosen Anda akan bisa mendapatkan jawaban yang sangat lengkap dalam waktu yang sangat cepat. Ada yang sudah pernah pakai ChatGPT? Baru lihat ya. Jadi Anda tinggal tanya aja. Informasi yang kadang-kadang saya pikir, ini nggak tahu ini. Tahu juga ternyata. Wah, ini. Saya punya organisasi alumni Amerika yang relatif diketahui oleh para anggotanya saja, sekitar mungkin 600 orang gitu ya. Itu ditanya sama ChatGPT, itu mendapat informasi yang lengkap. Nah, organisasi itu bilang, oh dari mana ini? Luar biasa. Jadi ini selalu tantangan dalam pendidikan ya. Dan ini juga tantangan bagi Anda sekalian ke depan. Karena ada profesi-profesi yang nanti di masa depan itu sudah akan digantikan oleh artificial intelligence.
Salah satunya adalah mungkin dosen hukum untuk bukan yang case analysis ya, itu tidak diperlukan lagi gitu ya. Karena kalau kita ingin tahu, kita bisa tanya kepada artificial intelligence dengan cepat, dengan murah gitu. Ya, kerjaan clerical ya. Misalnya kalau Anda kerja di pengadilan lalu kemudian Anda menjadi staf seorang jaksa, seorang hakim, diminta untuk tolong dong saya diberikan analisis mengenai kasus tentang analisis hukum mengenai kasus tentang Ferdy Sambo. Nah, itu tanya ChatGPT lengkap sekali datanya itu. Anda tinggal kasih tahu aja, please write an articles with the maximum word is 200 and 2,500 on the Ferdy Sambo case. Wah, itu mereka bikin itu dengan sangat cepat, dengan sangat akurat gitu ya, yang tidak mungkin sepertinya tidak bisa kita lakukan tanpa bantuan artificial intelligence. Itu dunia yang kita hidup sekarang di dalamnya itu seperti itu. Jadi Anda sebagai seorang calon lawyer, Anda harus betul-betul memperhatikan perkembangan ini ya. Kita tidak melawan itu ya, tetapi kita juga tidak boleh diperdaya oleh fasilitas itu. Di beberapa negara mungkin akan melarang ya. Seperti kalau nggak salah Italia itu sudah melarang ChatGPT. Negara yang lain mungkin akan menyusul. Indonesia belum tahu ini. Ya. Oke. Ada yang lain? Pak, misi Pak, saya belum di absen Pak tadi Pak. Kenapa Razak? Udah dipanggil dari tadi. Kelewatan Pak tadi saya di toilet lama Pak. Ah, toilet lama. Oke. Nah, ini masih banyak nih yang belum, nanti masih keluarnya fotonya, Pak. Saya ada fotonya nih, Pak. Berarti foto crack tidur gitu ya. Ya, saya tahu lah, saya pernah jadi mahasiswa kan. Iya Pak. Oke, ini saya harus menyampaikan ya. Ini setelah saya close, maka tidak boleh ada lagi komplain mengenai kehadiran ya. Kalau yang hadir, tapi ternyata tidak mengikuti, kita anggap tidak hadir. Oke, saya kira gitu aja pertemuan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat menunaikan puasa di hari ke-23 ya, kalau nggak salah, bagi yang berpuasa. Mudah-mudahan diberikan kekuatan sampai tuntas nanti berpuasa di akhir Ramadan. Kalau ada kesempatan untuk melakukan itikaf, lakukanlah, ya, karena itu kesempatan yang sangat baik dalam rangka untuk meningkatkan mengkayakan batin kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kuliah pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Safik.